Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Suster L dan saya akan menceritakan alur ceritanya. Sementara Pelik marah sama Depan dan Sherly pun memanas-manasin Pelik untuk apa katanya perempuan tukang selingkuh. Cerain aja kata Sherly. Sementara Depan ngomong jangan salahin Nara, biar aku yang pergi. Dan Pelik pun gak percaya dan Suster L pun tetap pada pendiriannya. Saya akan tetap jadi istri Mas Pelik. Dan Pak Benny pun marah sama Sherly dan Mama Pelik pun marah sama El. Dan Pelik pun marah sekali dan dia pergi tinggalkan Suster L. Dan Suster L pun disuruh pulang ke rumahnya. Dan Papa Pelik pun menenangkan Suster L. Dan Papa Pelik pun percaya sama Suster L. Dan El pun suruh menenangkan diri di rumahnya. Sementara Depan di luar bingung. Dan tak lama kemudian Bayu datang, diceritakannya kejadian di rumahnya sama Bayu yang dituduh selingkuh sama El. Sementara El lagi mikir, tak lama kemudian Bayu datang dan El pun cerita sama Bayu kejadian yang sebenarnya, bahwa El tidak selingkuh, dijebak sama Osman dan Sherly. Dan Bayu pun menyaranin kalau Osman sama Sherly harus dilaporkan ke polisi. Dan Suster L pun bilang ya mungkin harus dilaporkan, dia tidak ingin mengalah terus. Di siang hari di rumah sakit Sherly mau periksa kandungan dan Osman pun ditanya sama Depan mengenai kejadian semalam. Dan tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Osman atas dasar pembunuhan Ferdi sama Resti kakak Suster L. Di pagi hari Mama Papa Pelik menunggu Pelik untuk sarapan pagi dan Pelik tidak mau keluar kamar dan Pak Benny memanggil Mang Deden untuk memanggil Pelik untuk makan pagi. Sementara Depan nelpon Bayu katanya mau ketemu dan Gina melihat Depan. Sementara El pulang ke rumah Pelik dan mamahnya marah-marah sama El dan mamahnya Pelik suruh cabut perkara yang dilaporkan El pada polisi. Dan El bilang mau cabut perkara asal Osman sama Sherly mau mengaku kalau dia itu menjebak ke dia. Tak lama kemudian Pelik datang dan Pelik pun tetap menerima El sebagai istrinya. Dan Pak Benny pun membenahi mereka antara El sama Pelik. Sementara Bayu dan Lara sedang minum di kafe. Tak lama kemudian Depan datang dan menanyain ada apa dengan Nara. Dan Bayu sama Laras menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang membunuh Ferdi sama Resti adalah Osman sama Sherly. Dan Depan pun kaget mendengarnya dan Depan minta bukti-bukti sama Laras. Sementara Mamah Depan menemui Sherly di hotel dan Sherly pun menghasut mamahnya kalau suster itu perempuan gak baik. Sementara Depan masih ragu karena gak ada bukti dan Laras pun bisa aja ngasih bukti-bukti lain, tapi nyawa taruhannya kata Laras. Dan Depan pun pergi. Di siang hari Pelik terapi sama El dan El pun minta maaf sama Pelik dan dia bilang kalau dia tidak selingkuh sama Depan. Dan Pelik pun percaya sama istrinya. Dan Pelik pun bilang kalau El mau ninggalin dia silahkan. Dan kalau El mau nikah sama Bang Depan silahkan. Dan akan ceraikan El kata Pelik. Dan El pun menangis, kenapa Mas Pelik ngomong begitu. Sementara Pelik batuk dan batuk darah. Dan Pak Benny pun ditemui Gina. Tak lama kemudian Depan pun datang dan bawa Pak Benny untuk diperiksa.
Sementara Deden disuruh Gina jadi mata-mata di rumah itu. Dan Deden mau asal ada uangnya. Dan Deden pun langsung dikasih uang sama Gina. Sementara Mama Pelik datang dan nyuruh Pelik ceraikan Suster El. Dan Pelik pun diam. Depan sama papahnya pun diam. Tak lama kemudian papahnya Benny pun marahin mamahnya. Depan dan Pelik mau ceraikan Suster El kalau Suster El yang minta. Dan El pun tidak mau diceraikan dan Pelik bilang nyesel nikahin Suster El dan membawa malapetaka dalam rumah ini, kata Pelik. Dan Pelik pun pergi. Dan Pelik di kamar mengenang bersama Suster El yang menyenangkan dan bahagia. Sementara Mama Depan marah sama El. Dan Depan dia bilang jangan deket-deket sama El, kata mamahnya. Sementara El menemui Pelik suaminya. Dan El bilang jangan pernah ceraikan aku. Di sisi lain Gina ditemui Clarissa. Dan Depan pun datang dan Gina ngajak makan dan Depan pun mau pergi ke rumah Bayu, katanya. Sementara Depan nanya sama Bu De, kalau Osman itu siapanya Bu De? Osman itu anak tiri saya, kata Bu De Lisa. Sementara di hotel polisi datang ke kamar yang ditempati Shirley dan Shirley ditangkap sama polisi untuk dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Sementara Depan bicara sama El dan Depan bilang jangan bilang sama mama sama papa kalau Shirley ditangkap. Tak lama kemudian mamanya datang dan marah-marah dan Depan pun dibawa sama mamanya. Sementara Edi merencanakan sesuatu sama preman. Di sisi lain Laras ditabrak sama preman itu. Padahal itu jebakan karena di dalam mobil ada berkas-berkas. Dan Nara sama Bayu kaget melihat Osman sama Shirley tidak di penjara. Padahal akal-akalan mereka. Kata mereka ada orang yang ngaku kalau dia yang merampok dan membunuh Perdi sama Resti, kata Osman. Padahal orang itu suruhan Osman dan Shirley. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.